Selamat siang para bunda yang terkasih. Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengenalan budaya positif. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita mau mohon berkat Tuhan dulu untuk berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Bunda Priska untuk memimpin doa. Monggo Bunda. Baik, terima kasih Bunda Titi. Marilah para Bunda kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sangat sayang Bapa, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu sehingga kami dapat berjumpa kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi Tuhan, kami mau bersama-sama untuk berdiskusi bersama. Semoga kami dapat memberikan pengalaman untuk kami semua sehingga kami juga dapat belajar, juga mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Tuhan, kami haturkan segala doa juga berkat ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bunda Rizka untuk doanya. Baik para Bunda, kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah mengawali bahwa hari ini saya akan menyampaikan tentang penyebaran dan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, nama saya Florentina Bakti Margiati dari TK Marsuwirini. Nah, nanti saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Mungkin para bunda sudah tahu, sudah beberapa kali mengikuti, tapi ini untuk kesekian kalinya mungkin kita biar bisa menambah wawasan juga, semakin mendalami apa itu budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di dalam konsep inti budaya positif ini ada beberapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, para bunda juga sudah tahu karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya. Ada yang bisa menyebutkan apa itu profil pelajar Pancasila? Ya. Ya. Baik, betul semua. Ya, ada mandiri, beriman kepada Tuhan, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, itu adalah merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini diterapkan di dalam kurikulum merdeka. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini kami sampaikan ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kontrol itu apa ya? Diri kita itu mempunyai posisi untuk mengontrol biasanya. Nah, di sini ada ilusi ya. Ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, coba para bunda kita bermain sebentar. Coba para bunda kita genggam tangan kita. Kita genggam tangan kita bayangkan kita memegang sesuatu. Atau rahasia, kemudian sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian ada orang lain yang datang kepada para bunda untuk pengen tahu apa isinya kalau yang digenggam para bunda itu. Kira-kira siapa yang bisa membuka? Ada enggak yang coba para bunda bayangkan, mungkin ada yang mau membuka tangan atau enggak ketika ada bujukan, entah itu dari suami, entah itu dari teman, entah itu dari anak. Ada? Kira-kira ada yang buka tangan? Bunda Eri? Buka tangan enggak ya kira-kira? Biar keras ya Bunda. Bagaimana Bunda Eri? Ya, kalau misalnya suami yang ingin tahu maksudnya permasalahan apa yang ada saat ini, yang ada dalam genggaman tangan saya akan membuka Bunda Titi. Jadi tidak semua orang. Jadi yang pertama keluarga dulu biasanya. Ya. Kalau dengan teman ya tergantung permasalahannya apa begitu. Ya. Terima kasih Bunda Eri. Ini Bunda Eri contoh yang membuka tangan. Ada enggak yang kira-kira sama sekali tidak boleh dibuka? Coba Bunda Tina ya. Terima kasih Bunda Titi. Saya tidak akan membuka karena memang ini sesuatu yang sangat penting bagi saya dan istilahnya hanya saya yang ini hanya untuk saya. Bahkan orang yang terdekat pun tidak akan saya izinkan untuk melihat atau saya tidak akan membuka tangan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Rina, Bunda Eri. Tidak ada yang salah sebenarnya. Ini hanya memposisikan kita itu siapa toh yang mengontrol? Apakah orang lain ataukah diri kita? Apakah kita dikontrol atau kita bisa mengontrol? Nah, kita kembalikan lagi ya. Jadi sebenarnya di posisi kontrol ini sebenarnya hanya diri kita. Ya, yang buka tangan kan diri kita yang mengontrolnya, bukan orang lain sebenarnya. Karena ya memang diri kita itu mengontrol untuk bisa membuka tangan. Nah, kalau Bunda Rina, dia mengontrol dirinya, dia tetap berpegang teguh dengan apa yang dia impikan. Dia tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Tidak ada yang salah dengan jawabannya Bunda Eri dan Bunda Rina, karena memang kontrol itu terletak pada diri kita sendiri, begitu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini tentang stimulus respon dan teori kontrolnya. Untuk realitas, stimulusnya itu realitas ya, kebutuhan kita yang sama. Kemudian untuk kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya saya yang mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ketika di teori kontrol tidak bisa. Orang lain itu tidak bisa mengontrol, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan itu akan gagal. Sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir itu menang, ya, hanya menang dan menang gitu. Kita lanjutkan. Nah, disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari diri dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin disiplin, misalnya orang datang pagi, itu bukan karena takut dengan suster, dengan kepala sekolah kita, atau dengan aturan yang ada, tetapi kita disiplin, memiliki disiplin itu nanti dari dalam diri kita, bahwa kita itu punya prinsip diri ya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi diri kita mempunyai motivasi dari dalam diri kita, bukan karena aturan yang ada. Kita itu memiliki disiplin positif seperti itu. Disiplin positif itu didefinisi ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwana nora mung lepasing pangrih, ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga ya. Priyangga. Nah, gak susah bahasa Jawa ya. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini Ki Hajar Dewantara itu mengartikan merdeka itu tidak hanya terlepas dari kalau kita diperintah, akan tetapi juga kita bisa memerintah diri kita sendiri supaya kita juga merdeka. Ya, merdeka bukan artinya lepas dari semua aturan. Kita lanjutkan lagi tentang
Kalau ini menurut Diane Gosen, ini tentang posisi kontrol juga. Ada 5 posisi ya. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau juga pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tadi sama ya, hampir sama dengan yang di pendapatnya Ki Hajar Dewantara juga tentang disiplin positif tadi ya. Jadi motivasinya itu dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ini tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini Diane menyatakan bahwa ini sudah ya. Oke, disiplin dari diri dapat membuat seseorang itu menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini tentang proyek nilai-nilai kebajikan ya. Peduli, kemudian rajin, integritas, dan rasa hormatnya. Ini nilai-nilainya ya. Untuk peduli itu keterus-terangan, ada kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ada bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Ini nilai-nilai kebajikannya ya. Rajin itu ya ada keberanian, kesanggupan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kemudian untuk integritas itu ada kebahagiaan, ada keadilan, itu nilai-nilai kebajikannya ya. Kesetiaan, berprinsip, mempunyai prinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, ada lurus hati, kemudian ketegasan dan pengertian. Ini tentang restitusi. Restitusi itu kalau ada bahasa apa ya? Ada yang bisa tahu restitusi? Bunda Lina? Tahu restitusi? Oke, di sini identitas gagal nih ya. Itu di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu kira-kira tidak memberikan hukuman ya. Nah, ini sesuatu, kalau hukuman itu menjadikan anak sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya ada anak terlambat diberi hukuman, lari keliling lapangan. Nah, itu menyakitkan, tetapi harus terjadi. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensinya
sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi itu karena setelah dia melanggar, kemudian ada sesuatu yang sudah disepakati. Contohnya, kalau sudah membuat kesepakatan itu ada konsekuensi. Jadi sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya kalau terlambat, ada kesepakatan kalau terlambat nanti misalnya membuat laporan kepada guru. Nah, itu konsekuensi, ya, bukan hukuman. Nah, kemudian untuk restitusi, nah restitusi itu merupakan pilihan. Ketika kita memberi restitusi itu memberikan pilihan. Anak itu memilih solusi. Anak itu mencari solusi juga. Jadi bukan dari kita. Restitusi itu biasanya anak itu bisa ada pilihan yang merupakan pilihan. Nah, kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan dalam jangka panjang memang tidak baik kalau kita memberi hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek itu. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam waktu jangka yang panjang. Untuk hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Ketika anak itu melakukan sesuatu itu tidak merasa dirugikan, tetapi nanti ada gantinya. Nah, ketika mendapat hukuman, anak itu tersakiti. Murid itu sakit hati biasanya, kadang tidak hilang-hilang. Kemudian kalau konsekuensi, murid itu tidak dibuat nyaman. Jadi misalnya harus konsekuensinya berdiri dulu di belakang. Nah, seperti itu konsekuensi juga. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau di restitusi ketika anak itu melakukan kesalahan, itu anak mendapatkan penguatan. Jadi tidak itu tadi karena bukan diberi hukuman tetapi diberi penguatan untuk besok itu tidak melakukan kesalahan lagi. Itu bagaimana? Nah, itu di restitusi. Kalau hukuman itu perilakunya pasif, agresif, meningkat, ya. Jadi tidak ada anak itu ya hanya melakukan yang menjadi hukumannya. Kalau konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek, jadi tidak berlangsung secara jangka panjang. Kalau di restitusi itu masalahnya terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau dihukum, kalau muridnya tidak takut, itu tidak berjalan sistemnya. Kalau sistemnya hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini untuk yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, jadi ketika diberi restitusi itu murid diajak untuk bertanggung jawab untuk perilakunya yang dilakukan. Nah, setelah kita mulai tentang restitusi, kita juga diberikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi biasanya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup. Kemudian diterima dan disayang. Kemudian bebas atau kebebasan. Kemudian senang. Kemudian bisa. Jadi kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bertahan hidup. Kalau kita tidak bisa bertahan hidup, pasti akan ada sesuatu juga yang terjadi. Kalau kita tidak diterima di lingkungan kita, diterima atau disayang oleh teman-teman kita, hati kita pasti juga ada rasa sakit atau mungkin cenderung menyendiri, bisa itu. Bebas, kita juga ingin bebas. Bebas dalam artian ini kita mempunyai kebebasan untuk memilih sesuatu mungkin. Kalau anak-anak biasanya kalau di dalam kelas itu dalam pembelajaran bebas memilih pekerjaan yang disenangi. Nah, seperti yang kita lakukan di dalam pembelajaran, kita menyiapkan beberapa ragam lain dan kita juga meminta anak apa yang disukai dulu boleh dilakukan. Nah, ini termasuk yang bebas. Senang. Nah, ini juga kaitannya juga dengan kebebasan tadi. Karena senang dan dia juga merasa bebas. Aku bangga, aku bisa, kalau anak-anak ya aku bisa mewarnai dengan bagus. Nah, itu bisa. Kemampuan diri kita. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi oleh kita. Ya, jadi mau tidak mau atau secara sadar atau tidak sadar, 5 kebutuhan dasar ini akan dipenuhi. Nah, ini termasuk motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu berperilaku atau bertingkah laku, berbuat, itu tentu ada motivasinya. Ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, ini perilaku kita biasanya kan untuk mendapatkan pujian atau untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu merupakan motivasi dari luar, dari ekstrinsik. Nah, untuk perilaku yang motivasinya dari dalam atau intrinsik, ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, itu motivasinya apa? Apakah karena ingin dipuji? Ataukah karena ingin sesuatu atau aturan menurut aturan? Atau karena kita percaya bahwa kita itu akan menghargai diri kita yang sesuai dengan nilai yang ada yang kita yakini.
Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan para Bunda? Baik, saya lanjutkan ya. Tadi di depan sudah ada kata-kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini hukuman itu artinya tidak terencana, ya, tiba-tiba muridnya tidak tahu apa-apa, nah, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi bersifat satu arah. Kalau hukuman itu sifatnya hanya satu arah. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat fisik atau psikis, itu hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun itu sudah disepakati terlebih dahulu, tetapi murid tetap tidak merasa nyaman. Dan guru itu selalu memonitor murid. Nah, untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi para Bunda bisa membedakan ya sekarang itu hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu apa, restitusi itu apa. Jadi salah satu contoh ketika ada anak yang terlambat, belum apa-apa sudah mungkin anaknya tidak boleh masuk kelas atau disuruh kalau orang besar ya mungkin disuruh lari. Nah, padahal belum ada kesepakatan yang dibuat, itu hukuman. Jadi tiba-tiba muncul dari pikiran kita saja. Biasanya seperti itu kalau hukuman tidak terencana ya. Kemudian untuk konsekuensi itu terencana dan disepakati. Jadi konsekuensi ini itu memang sudah direncanakan. Jadi peraturan itu sudah ada. Nah, setelah ada peraturan baru ada konsekuensinya. Misalnya ada aturannya kalau terlambat sanksinya ini, seperti itu. Kalau restitusi itu prosesnya ya tidak mencari kesalahan, tidak, tapi biasanya bertanya dulu, dan anak pun diajak mencari solusinya sendiri. Jadi anak itu diajak mencari solusinya sendiri. Ada yang ditanyakan tentang hukuman konsekuensi mungkin? Kira-kira? Nah, ini tadi tentang kaitannya dengan teori kontrol. Sebagai guru kita itu ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama itu penghukum. Para Bunda pernah melakukan menjadi penghukum? Ada yang sudah melakukan? Pernah? Belum? Hebat berarti ya, belum memberi penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga itu menjadi teman. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat itu menjadi pemantau. Yang kelima itu manajer. Mari kita lihat apa toh itu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman,
contoh menjadi penghukum. Nah, ini kasus anak datang terlambat. Contohnya ada anak terlambat, disuruh apa ini? Berdiri di belakang. Pernah enggak para bunda melakukan? Pernah. Ya, saya juga pernah. Menjadi penghukum pernah. Karena memang posisi kontrol penghukum ini kita tahu bahwa penghukum memang secara mau tidak mau ada juga. Jadi posisi ini secara tidak langsung pun tetap kita lakukan ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini contoh kata-katanya ya. Beberapa kali bunda bilang, kamu selalu mengecewakan bunda. Nah, seperti ini contoh ketika anak itu jadi merasa bersalah ya. Apa namanya? Bunda sudah berkali-kali melakukan bunda, kamu itu mengecewakan bunda. Nah, ini posisi kita menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, ini sudah dua. Saya pun pernah melakukan ya. Kita lanjutkan posisi kontrol selanjutnya. Ini menjadi teman. Ketika guru menjadi teman, ketika ada anak terlambat, ini yang dikatakan. Ini hanya contoh ya. Mungkin para bunda lebih banyak lagi yang bisa dikatakan atau dilakukan ketika melihat atau mempunyai kasus anak yang datang terlambat. Saya lihat seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Bantu bunda ya. Kali ini saja, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Saya pun juga masih kadang-kadang di posisi seperti ini. Ya, ayo dong tolong bunda. Nah, seperti ini kadang-kadang kita katakan kepada anak-anak kita, terutama yang kita hadapi itu anak-anak PAUD ya, anak-anak usia dini. Memang lebih sulit untuk menghadapi anak-anak yang membuat kita, mungkin ada anak yang terlambat atau membuat kegaduhan, tidak tertib. Nah, kadang-kadang posisi kita seperti ini juga. Kemudian untuk posisi pemantau itu melihat, jadi memperhatikan. Ini ada juga seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan, tata tertib. Kamu tahu konsekuensinya? Jadi ketika menjadi pemantau, guru itu menjadi pemantau, itu kita mengingatkan ada aturan, kemudian ada konsekuensinya yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut. Jadi itu posisi kita menjadi pemantau. Yang terakhir itu kira-kira posisi apa ya yang terakhir tadi? Posisi apa? Yang terakhir manajer. Nah, ini posisi manajer. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru ketika menjadi manajer. Nah, ini biasanya anak-anak tidak diberi hukuman atau diberi, tapi mereka akan merasa nyaman biasanya kalau kita menjadi posisi manajer ini. Ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, tanya dulu, apa toh salahmu? Biasanya kemarin ketika anak saya terlambat namanya Sabian itu saya tanya seperti ini, tahu tidak salahnya Sabian? Tahu bunda. Apa? Datang terlambat.
dia itu salah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Setelah ditanya itu ada pertanyaan juga begini. Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kemarin saya juga mencontohkan ke Sabian itu. Terlebih dahulu memang ditanya dulu, penyebabnya apa kok terlambat? Bangunnya kesiangan. Nah, kenapa kok kesiangan bangunnya? Dia menjawab lagi Sabian ini. Sabian menjawab kalau dia tidurnya terlalu malam, bermain HP tadi malam begitu. Terus dia juga saya tanya lagi, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat? Ya, dia jujur juga. Dia bilang juga, tidak main HP bunda. Nanti malam aku mau tidurnya cepat biar paginya tidak terlambat. Begitu. Ini posisi kita sebagai manajer. Jadi kira-kira para bunda dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang paling kita tuju menjadi tujuan kita, kira-kira posisi yang mana? Bagaimana Bunda Wali? Manajer. Bunda Yanti? Sama manajer ya. Bunda Nora? Manajer juga. Baik ya, memang posisi ini memang yang ideal untuk posisi kita menjadi guru. Yang ideal adalah di posisi manajer, walaupun ya kadang-kadang kita melakukan juga posisi yang lainnya, menjadi teman, menjadi pemukul, kemudian menjadi pemantau, pemukul, pemantau dan lainnya tadi ya. Nah, ini ya, kalau seperti ini bagaimana coba? Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira posisi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa benar lagi? Pemantau. Dan tadi jawabannya ada tidak jawabannya? Posisi apa ini kah? Saya kecewa sekali dengan yang Bunda Wali menjawab pemantau. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa itu? Dari mana? Ya, bisa. Membuat merasa bersalah. Betul. Ini lagi. Ya, kalau yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa kata Bunda? Iya, betul. Manajer ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kita posisinya sebagai manajer yang menanyakan rencana penyelesaian masalah. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau yang ini, ayolah lakukan Bunda. Apa? Ayolah lakukan Bunda. Bukan manajer kalau ini. Menjadi kita lihat sisinya tadi.
Ya, bisa menjadi teman. Oke. Bisa menjadi teman. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah ini? Antara penghukum dan pemantau. Bisa? Pemantau. Lanjut posisi. Tadi kita sudah bicara tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sekarang kita mau tahu apa toh itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi kok bukan peraturan, tetapi kok keyakinan. Apa toh itu keyakinan kelas itu apa? Nah, kita lihat apa toh itu. Nah, keyakinan kelas itu dibuat bersama. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, umum ya, secara umum. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Jadi pembentukan ketika kita membuat keyakinan kelas itu, kita bersama-sama dulu membuat peraturan-peraturan kelas itu dimunculkan terlebih dahulu. Ya, ketika keyakinan itu dibuat, kita membuat peraturan kelasnya diingatkan dulu. Peraturannya apa dulu? Nah, setelah itu baru dibuat kata-kata yang positif. Jadi ketika peraturan itu sudah dibuat, mengingatkan dulu apa-apa, kemudian dibuat kalimat-kalimat yang positif, lalu disepakati kembali bahwa itu akan menjadi keyakinan kelas. Contohnya ketika disiplin. Nah, itu kata-katanya kan hanya sedikit ya. Misalnya tidak datang terlambat. Nah, ketika membuat kata yang positif, kira-kira kata positifnya apa? Nah, ya, datang tepat waktu. Kata positifnya seperti itu. Nah, kemudian dikembalikan ke anak-anak lagi, dibuat lagi. Keyakinan universalnya itu apa kalau datangnya tidak terlambat itu? Salah satunya menjadi kata kuncinya itu disiplin. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama bersama anak. Jadi bukan dari kita, dari guru, tetapi kita gali dulu dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita gali dulu, ditanya. Nah, setelah itu baru bersama-sama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Nah, seperti disiplin, kemudian sayang teman, sayang orang lain, menjaga kebersihan. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Nah, sepertinya kita supaya mengurangi ngantuk, kita tepuk dulu ya. Tepuk cinta ya, 1, 2, 3. Tepuk cinta, aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk, cuk, semua. Oke, masih semangat?
Oke, baik. Kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu apa toh? Segitiga restitusi ini kaitannya dengan restitusi tadi, yang ada kaitannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada prosesnya ya, ada 3, namanya segitiga, berarti ada 3 proses yang dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kelihatan nggak para Bunda? Kelihatan ya, kecil. Saya bacakan saja lewat sini. Yang menstabilkan identitas itu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata ini yang kita katakan ketika menstabilkan identitas, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan. Nah, ini ada kalimat yang dikatakan di sini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini atau mengapa melakukan itu, melakukan kesalahan apa, begitu. Ini ketika kita memvalidasi kesalahan, ya, ada kebutuhannya itu apa. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika memvalidasi kebutuhan ini, anak-anak ditanya, apa toh kebutuhan yang dia lakukan, yang dia butuhkan, itu untuk validasi kebutuhan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang sudah kita buat tadi di keyakinan kelas tadi, ya. Jadi di kelas kita sudah membuat keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang membuat kesalahan atau melanggar aturan, nah ini prosesnya melalui segitiga restitusi ini, ya. Jadi ketika menanyakan keyakinan ini, biasanya ditanyakan seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi misalnya terlambat tadi. Nah, nilai apa yang sudah disepakati di dalam kelas? Nah, itu ketika kita menanyakan keyakinan. Kemudian ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang ketika kita melakukan segitiga restitusi, ketika menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita buat, begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh ya, ketika kita menstabilkan identitas. Ini ada prinsip, berdasarkan prinsip membuat kesalahan, bagian dari proses pembelajaran. Ini ada kata yang berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bunda juga pernah melakukan itu. Bunda tidak mencari siapa yang salah, tapi Bunda ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika anak-anak mungkin merasa begini, merasa begitu, nah ini ada kata-kata, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, nah ini dengan segitiga restitusi menstabilkan identitas ini seperti ini, ya. Jadi kata-kata yang diungkapkan kita ketika menstabilkan
identitas. Ini ketika validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kata-katanya ada yang seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian bisa juga, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Ketika melakukan salah, tapi ditanya lagi, sebenarnya lebih buruk lagi bisa. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Nih, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika menutupi sesuatu, nah itu bisa dikatakan seperti ini. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi mempertahankan sesuatu yang benar menurut anak tersebut. Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan di prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Seperti yang dikatakan tadi ya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kami? Mungkin ini untuk yang kelas-kelas dewasa ya. Kalau anak PAUD mungkin para bunda lebih bisa mencari kata-kata yang pas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ketika menanyakan keyakinan. Baik, kita lanjutkan. Sepertinya sudah mau selesai. Nah, sudah penutup berarti sudah mau selesai ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan ya. Jadi kita menjadi guru itu di dalam memang idealnya kita di posisi manajer. Nah, ya, jadi para bunda tujuan yang akhir itu sebenarnya kita menjadi guru diharapkan kita di posisi kontrol sebagai manajer. Baik para bunda, terima kasih. Atau mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, mungkin nanti bisa ditanyakan di lain waktu ya. Baik, terima kasih para bunda sudah bersama saya selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ya, 60 menit ini. Terima kasih untuk kesediaannya, terima kasih untuk waktunya bagi saya dan untuk mendukung saya menjadi calon guru penggerak ini. Dan semoga nanti untuk yang lainnya yang belum bisa melanjutkan kembali budaya positif ini ya, kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik, sebagai guru kita. Terutama memang agak sulit memang kita terapkan di PAUD ya, di posisi-posisi seperti ini. Kadang-kadang kita lebih banyak yang jadi pemantau, jadi teman, kadang-kadang juga penghukum. Nah, tidak salah, tapi memang harapannya
idealnya posisi kita memang di posisi manajer. Baik, terima kasih para bunda untuk waktunya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Minta tolong Bunda Tim untuk doa penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas penyertaan, atas pendampinganmu pada acara siang hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kami terima dari Bunda Titi pada saat ini, budaya positif, sungguh-sungguh akan berguna bagi kami, demi kemajuan sekolah kami, juga demi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang boleh kami terima pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bunda Tim, terima kasih semuanya. Kita foto bersama dulu sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Ya, mari kita foto bersama. Silakan.